Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bintanimani dari kelas 12 IPA 5, absen 1. Di sini saya akan melakukan suatu percobaan respirasi anaerob atau yang lebih dikenal dengan fermentasi. Sebelum melakukan suatu percobaan, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar yang terkandung dalam bab ini. Yang pertama, poin 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Yang kedua, KD 4.2 menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Dengan tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran dari rumah, peserta didik dapat menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup dan menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob, serta memiliki sifat mandiri, jujur, dan disiplin. Oke, sebelum melakukan suatu percobaan mengenai respirasi anaerob atau fermentasi ini, saya akan memberikan poin-poin terpenting. Apa sih respirasi anaerob itu? Respirasi anaerob merupakan proses pemecahan glukosa untuk menghasilkan suatu energi dalam keadaan ketidaktersediaan oksigen sebagai penerima elektron terakhir dalam proses pembentukan ATP. Atau yang simpelnya sih, respirasi anaerob merupakan respirasi yang terjadi untuk menghasilkan suatu energi dalam keadaan ketidaktersediaan oksigen. Jadi itu pada proses glikolisis, asam pirufat yang telah dihasilkan dalam keadaan ketidaktersediaan oksigen akan diubah menjadi alkohol atau asam laktat. Ibaratnya itu ketika manusia berolahraga mengeluarkan keringat, nah itu kan terengah-engah nafasnya akibat kekurangan oksigen. Nah, pada saat manusia terengah-engah tersebut, maka akan terjadi proses pembongkaran reaksi secara anaerob atau yang lebih dikenal dengan fermentasi. Oke, saya rasa cukup poin-poin terpentingnya. Mari kita langsung melakukan suatu eksperimen atau percobaannya. Untuk alat pembahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan ini, dibutuhkan 1 botol plastik ukuran 330 ml, 1 buah gelas plastik, 1 buah corong, 1 buah balon, air hangat secukupnya, ragi roti, atau jika tidak ada bisa menggunakan ragi tape, batang pengaduk, dan tidak lupa gula. Bagi yang tidak punya termometer, untuk menentukan air hangatnya bisa menggunakan kira-kira, dan untuk berapa banyak jumlah gula dan juga berapa banyak jumlah ragi bisa menggunakan takaran dari sendok makan maupun sendok teh. Langkah-langkahnya, langkah pertama, kita harus membuat larutan gula dengan menambahkan 10% gula ke dalam air hangat yang berada di dalam gelas plastik ini sampai mencapai volume kelarutan sekitar 100 ml. Mari kita lakukan. Kemudian kita tambahkan pula 2 sendok makan gula. Kemudian kita aduk-aduk. Kemudian tambahkan ragi di dalam larutan gula yang telah kita buat sebanyak 2 sendok teh. Jika sudah, kita aduk-aduk.
Jika sudah, masukkan ke dalam botol plastik menggunakan corong. Kemudian kita tuangkan. Kemudian kita tutup menggunakan glove. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita nyalakan stopwatch hingga berapa lama dan apa yang terjadi pada percobaan kali ini. Kita lanjut ke step berikutnya. Oke, setelah kita menunggu selama kurang lebih 2 jam, maka hasilnya seperti ini. Ini untuk balon yang pertama berhasil, dan balon yang kedua tidak berdiri tegak tapi terisi oleh udara. Untuk mengenai hasil dan juga kesimpulan serta hal-hal yang berkaitan dengan ini akan saya bahas besok pagi karena ini sudah larut malam. Kita bisa melihat di sini sudah menunjukkan pukul 11 lebih. Jadi besok mungkin kita akan membahas mengenai hasil, menjawab pertanyaan, lalu kita mencoba untuk menarik kesimpulan dari percobaan kali ini. Sekian, kita tunggu besok pagi. Dari percobaan yang kita lakukan, kita dapat menarik hasil pengamatan dan juga melakukan suatu pembahasan. Saya menggunakan 4 indikator sebagai pembeda antara awal percobaan dan juga sesudah percobaan. Untuk yang pertama, gelembung yang pada larutan sebelum percobaan itu tidak ada, dan setelah percobaan itu terdapat banyak gelembung. Kemudian yang kedua, keadaan balon itu sebelum percobaan itu tidak mengembang atau tidak terisi udara, dan setelah melakukan percobaan itu balon terisi udara dan mengembang. Untuk bau yang tercium sendiri, sebelum percobaan itu baunya itu seperti adonan kue, dan setelah percobaan itu baunya itu bau etanol atau ke arah tape. Kemudian untuk suhunya sendiri itu pada suhu awalnya itu hangat atau tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Kemudian setelah percobaan itu terdapat kenaikan suhu atau sedikit lebih tinggi atau lebih panas gitu dari awalnya. Untuk pembahasannya sendiri, jadi itu pada percobaan ini terjadi fermentasi alkohol, di mana glukosa itu bertindak sebagai bahan baku yang nantinya itu akan dibongkar oleh ragi yang bertindak sebagai pelaku pembongkaran untuk menciptakan suatu energi dalam keadaan ketidaktersediaan oksigen yang nantinya itu akan dirubah menjadi karbon dioksida, etanol, dan juga energi itu sendiri. Glukosa itu sangat mudah dibongkar oleh ragi strukturnya, sehingga itu dapat memudahkan ragi untuk proses pembongkarannya. Untuk awal reaksi sendiri itu suhu awalnya itu yang hangat atau tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin pada awalnya. Kemudian setelah reaksi itu terdapat peningkatan suhu. Hal ini karena terjadi reaksi eksoterm yang menghasilkan panas. Kemudian itu untuk baunya sendiri itu pada awal reaksi itu baunya seperti adonan kue, dan juga setelah reaksi itu baunya itu lebih ke arah etanol atau tape. Hal ini karena itu glukosa yang dibongkar itu menghasilkan etanol. Kemudian itu lepas dari itu balonnya itu mengembang dan juga terdapat gelembung. Hal ini karena dari proses pembongkaran glukosa tersebut juga menghasilkan CO2. Jadi itu balon mengembang akibat terisi oleh CO2, dan gelembung-gelembung yang dihasilkan dari larutan tersebut merupakan CO2 yang kemudian mengisi sehingga balon dapat mengembang. Dimana untuk reaksinya sendiri yaitu glukosa atau C6H12O6 diubah menjadi 2 etanol, 2 ATP, 2 CO2. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga menarik kesimpulan untuk sesi berikutnya.
Ya, sekarang kita akan lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Untuk soal pertama, mengapa pada percobaan tersebut botol air mineral ditutup rapat menggunakan balon? Oke, jadi pada percobaan tersebut botol air mineral ditutup dengan balon karena respirasi anaerob atau fermentasi berlangsung dalam keadaan ketidaktersediaan oksigen, sehingga untuk menanggulanginya kita harus menutup dengan menggunakan balon. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apakah fungsi ragi pada percobaan tersebut? Oke, fungsi ragi sendiri adalah sebagai pelaku yang bertindak untuk melakukan suatu proses pembongkaran terhadap glukosa untuk dirubah menjadi karbon dioksida, ATP atau energi, dan juga etanol. Lanjut. Apakah fungsi gula dalam percobaan tersebut? Fungsi gula itu sebagai substrat atau bahan baku karena memiliki struktur yang sangat mudah dibongkar oleh bakteri Saccharomyces atau ragi untuk menciptakan suatu energi, etanol, dan juga karbon dioksida. Mengapa air digunakan harus hangat? Apakah kita dapat menggantinya dengan air dingin atau air panas atau mendidih? Oke, air hangat itu dibutuhkan untuk mengaktifkan bakteri Saccharomyces atau raginya, sehingga itu membutuhkan air hangat. Untuk air yang panas dan juga dingin itu sangat tidak cocok dengan bakteri Saccharomyces atau ragi, sehingga akan menyebabkan mati pada bakteri tersebut jika pada dan terkena air panas atau air dingin. Mengapa gelembung pada larutan bertambah banyak? Karena itu glukosa yang dibongkar tadi itu menghasilkan karbon dioksida, sehingga itu gelembung-gelembung tersebut merupakan karbon dioksida yang berada di larutan, sehingga itu membuat gelembung bertambah banyak, dan juga karbon dioksida tersebut mengisi udara di balon sehingga balon dapat mengembang. Lanjut. Perubahan keadaan balon menunjukkan bahwa proses yang terjadi dalam botol menghasilkan perubahan keadaan balon itu mengembang, berarti itu menghasilkan karbon dioksida, sehingga balon itu dapat mengembang dan terisi. Kemudian yang nomor 7, bau yang tercium dari larutan menunjukkan bahwa proses yang terjadi dalam bau yang tercium dari larutan menunjukkan bahwa proses yang terjadi dalam botol menghasilkan etanol. Jadi itu karena glukosa itu kan inti reaksinya kan menghasilkan etanol sama karbon dioksida. Jadi kalau bau itu pasti hubungannya dengan etanol. Jadi bau yang kita cium setelah melakukan suatu percobaan itu merupakan bau etanol atau produk yang telah dihasilkan dari proses pembongkaran glukosa. Kemudian soal nomor 8, mengapa terjadi perubahan suhu pada larutan dalam botol? Perubahan suhu ini sendiri diakibatkan karena adanya reaksi eksoterm yang telah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Jadi reaksi eksoterm itu akan menghasilkan panas sehingga membuat larutan itu yang awalnya itu suhunya itu hangat akan meningkat. Lanjut ke pertanyaan nomor 9. Proses apakah yang terjadi pada larutan di dalam botol? Jadi itu proses yang terjadi dalam larutan di dalam botol ini proses fermentasi alkohol. Soal nomor 10, jelaskan tahapan fermentasi alkohol. Untuk tahapannya itu bahan dasarnya kan glukosa yang C-nya 6 yang akan mengalami proses glikolisis menjadi C-nya itu 3, yaitu asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. 2 asam pirufat ini akan melemaskan C menjadi 2 asetaldehid yang C-nya 2. Kemudian 2 asetaldehid ini akan menghasilkan 2 etanol, 2 CO2, dan juga 2 ATP. Kemudian itu soal nomor 11, apakah hasil akhir dari fermentasi alkohol? Jadi hasil fermentasinya itu karena persamaan reaksinya itu glukosa diubah menjadi 2 etanol, 2 CO2, 2 ATP, maka hasil akhirnya adalah ATP atau energi,
etanol, karbon dioksida. Oke. Dari situ kita dapat menarik kesimpulan. Fermentasi atau respirasi anaerob merupakan reaksi pembongkaran glukosa menjadi karbon dioksida dan juga etanol, serta menghasilkan suatu energi dalam keadaan ketidaktersediaan oksigen. Dan fermentasi alkohol sendiri akan menghasilkan hasil utama yaitu karbon dioksida dan juga etanol.